Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Dan sebagaimana kita ketahui, notasi pertidaksamaan itu terdiri atas 4. Yang pertama, kurang dari dengan simbol seperti ini. Lalu ada kurang dari sama dengan, simbolnya seperti ini. Simbol kurang dari diberi garis di bawahnya. Lalu ada simbol lebih dari. Dan terakhir lebih dari sama dengan. Simbolnya adalah simbol lebih dari dan diberi garis di bawahnya. Salah satu tanda tersebut di atas digunakan untuk membuat suatu batasan terhadap nilai suatu variabel. Contoh pertidaksamaan. Yang pertama, X kurang dari 5. Ini berarti bahwa nilai X selalu lebih kecil dari 5 dan tidak sama atau lebih besar dari 5. Dalam garis bilangan di bawah ini, daerah yang diarsir merupakan nilai X yang memenuhi. Nah, terlihat di sini, kalau kita perhatikan titiknya ini titiknya kosong ya, tidak diberi warna hitam. Itu artinya kurang dari. Maksudnya di sini 5 ini tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan yang memenuhi, karena dia kurang dari 5. Nah, baik di sini kan X kurang dari 5, maka arsirannya terus gitu ya. Dan panah ini menunjukkan bahwa dan seterusnya gitu ya. 0 juga termasuk, min 1, min 2. Lalu yang kedua contohnya, X lebih dari sama dengan 3. Ini berarti bahwa nilai X selalu lebih besar atau sama dengan 3 dan tidak lebih kecil dari 3. Perbedaannya dengan contoh pertama yaitu titik bulatan yang di sini itu sudah diberi warna hitam atau di fullkan gitu ya. Artinya 3 ini termasuk. Berbeda dengan 5 tadi ya. 5 tidak termasuk. Oke, lanjut. Bagaimana sifat-sifat pertidaksamaan? Yang pertama, arti pertidaksamaan tidak akan berubah apabila tiap-tiap ruas atau sisi ditambah atau dikurangi dengan bilangan nyata yang sama. Hal ini mengakibatkan bahwa sebarang suku bisa dipindahkan dari satu sisi ke sisi lain dalam suatu pertidaksamaan dengan syarat tanda suku diubah. Contoh, A lebih dari B dapat diubah menjadi A plus C lebih dari B plus C. A min B sama dengan 0. Lalu sifat-sifat pertidaksamaan yang kedua dan ketiga sebagai berikut. Arti sebuah pertidaksamaan tidak berubah apabila tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Contoh, A lebih dari B dan K lebih dari 0 dapat dikalikan atau dibagi, hasilnya K kali A lebih dari K kali B. A dibagi K lebih dari B dibagi K. Lalu yang ketiga, arti sebuah pertidaksamaan berubah apabila tiap-tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Contoh, A lebih dari B dan K kurang dari 0 dapat dikalikan atau dibagi, hasilnya
KA kurang dari KB, A per K kurang dari B per K. Untuk bilangan negatif ya. Lalu sifat-sifat pertidaksamaan yang keempat dan kelima antara lain sifat A lebih dari B dan A, B, N adalah positif, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N, tetapi A pangkat min N kurang dari B pangkat min N. Perhatikan ini ya. A lebih besar dari B. Namun A, B, dan N adalah positif, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N, tetapi jika pangkatnya negatif, maka tanda pertidaksamaannya atau notasi pertidaksamaannya menjadi dibalik. Contoh, 5 lebih dari 3, maka dapat dipangkatkan hasilnya 5 pangkat 3 lebih dari 3 pangkat 3, atau 125 lebih dari 27. Namun, jika dipangkatkan dengan negatif, maka tandanya berbalik, 5 pangkat min 3 kurang dari 3 pangkat min 3, atau 1/25 kurang dari 1/27. Lalu yang kelima, sifat-sifat pertidaksamaan ini, apabila A kurang dari B dan A, B adalah negatif, sementara N-nya positif, genap, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N. Contohnya, min 5 kurang dari min 4, maka dapat dipangkatkan dan hasilnya min 5 pangkat 2 lebih dari min 3 pangkat 2. Dibalik ya tandanya. Atau 25 lebih dari 9. Ini bisa diganti 4 juga ya, yang tadi ya. Ini. Min 4 pangkat 2. Jadi artinya 25 lebih dari 16, ya kan? Sama aja. Oke, baik. Sifat-sifat pertidaksamaan ke-6 dan ke-7 masing-masingnya. Apabila A kurang dari B dan A, B adalah negatif, N adalah positif, ganjil, maka A pangkat N kurang dari B pangkat N. Contohnya, min 5 kurang dari min 4, maka dapat dipangkatkan hasilnya min 5 pangkat 3 kurang dari min 4 pangkat 3, atau min 125 kurang dari min 27. Bedanya dengan yang tadi ya, yang tadi genap ya, ini ganjil. Oke. Yang ketujuh, apabila A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A plus C lebih dari B plus D. Contoh, min 4 lebih dari min 10, benar kan? Dan 5 lebih dari 3. Maka hasilnya min 4 plus 5 lebih dari min 10 plus 3. Atau 1 lebih dari min 7. Gampang ya ini ya, paham ya? Selanjutnya sifat-sifat pertidaksamaan ke-8 dan ke-9. Apabila A lebih dari B lebih dari 0 dan C lebih dari D lebih dari 0, maka AC lebih dari BD. Contoh, 5 lebih dari 4 lebih dari 0. Dan 3 lebih dari 2 lebih dari 0. Maka hasilnya 5 dikalikan 3 lebih dari 4 dikalikan 2. Atau 15 lebih dari 8. Lalu yang ke-9, penggabungan dua pertidaksamaan. Dua pertidaksamaan dapat digabung dengan kata dan atau. Dan artinya irisan. Ini diingat ya, dan artinya irisan. Bagaimana simbol irisan? Seperti ini ya. Dan artinya irisan pertidaksamaan 1 dan 2 harus memenuhi keduanya. Contoh, X kurang dari 5 dan X lebih dari sama dengan 3, maka irisannya seperti ini. Yang 5 tadi, karena dia tidak
Karena tandanya seperti ini, maka lingkarannya tidak diwarnai, lingkaran pada titik ini ya, titik ini. Lalu yang 3 ini karena dia tandanya ada sama dengan, maka diberi tanda hitam. Dan irisannya adalah daerah yang diarsir. Lalu, atau itu artinya salah satu dipenuhi atau gabungan. Simbolnya seperti ini ya, seperti U. Tuh. Contoh, X kurang dari 5 atau X lebih dari 7 artinya berlaku untuk X kurang 5 atau berlaku untuk X lebih dari 7. Maka daerah yang diarsir ini adalah himpunan penyelesaiannya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk pertidaksamaan. Yang pertama, pertidaksamaan linier. A. Pertidaksamaan linier satu variabel. Contohnya, 2X min 3 lebih dari 5. Untuk menemukan harga X, kita pindahkan min 3 ini ke sebelah kanan, menjadi 2X lebih dari 5 plus 3. Lalu 2X ini lebih dari 8, maka X-nya lebih dari 4. Kemudian yang kedua, 3X plus 6 lebih dari 7 dikali X min 2, maka 3X plus 6 lebih dari 7X min 14, 14 plus 6 lebih dari 7X min 3X, 20 lebih dari 4X, maka 5 lebih dari X. Atau ketika kita mau putar, maka X ini kurang dari 5 ya, kalau kita balik tandanya. Ini himpunan penyelesaiannya. Daerah yang diarsir. Dan di sini perhatikan pada titik 4 dan 5 ini tidak diberi warna hitam. Artinya 4 dan 5 tidak termasuk. Kemudian B, pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya, yang pertama, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Tentukan daerah himpunan penyelesaian. Maka penyelesaiannya yang pertama, kita selesaikan satu-satu. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Pada X sama dengan 0, maka 3Y kurang dari sama dengan 6. Maka Y kurang dari sama dengan 2. Jadi di sini kita misalkan X-nya 0 ya. Sehingga yang tersisa hanya Y. Kemudian pada Y sama dengan 0, kita misalkan Y-nya dengan 0, maka yang tersisa adalah X. Seperti ini. Lalu yang kedua, kita lihat pertidaksamaan kedua, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Pada X sama dengan 0, maka ini X-nya kita misalkan 0, 2Y kurang dari sama dengan 6, maka Y adalah kurang dari sama dengan 3. Pada Y ini sama dengan ya. Pada Y sama dengan 0, maka 3X kurang dari sama dengan 6, maka X kurang dari sama dengan 2. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Karena kalau untuk yang ini, yang ketiga dan keempat ini kan sudah jelas ya. Berarti X-nya adalah dari 0. Ini kan X-nya positif ya. X-nya positif. Dan Y-nya juga positif. 0 termasuk atau tidak? 0-nya termasuk ya. Karena ada tanda sama dengannya. X positif dan Y-nya juga positif. Maka daerah arsirannya pun positif. Berada di atas sumbu X. Titik 0,0 ini titiknya berwarna. Dan termasuk seperti ini. Garis ini menjadi batasannya. Oke, ini mudah dipahami ya, Anda semua.
Kemudian yang kedua ada pertidaksamaan kuadrat. Cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat adalah ruas kanan kita nolkan, lalu ruas kiri difaktorkan jika memungkinkan, gunakan garis bilangan, dan cari harga-harga nol. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian untuk x kuadrat min 5x min 6 kurang dari sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah x kuadrat min 5x min 6 kurang dari sama dengan 0. Difaktorkan apabila dijumlah sama dengan min 5 dan apabila dikalikan sama dengan min 6. Maka x kuadrat min 6x plus x min 6 kurang dari sama dengan 0. X kuadrat min 6x plus x min 6 kurang dari sama dengan 0. X dikali x min 6 plus 1 dikali x min 6 kurang dari sama dengan 0. X min 6 dikali x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Sehingga x min 6 sama dengan 0, x plus 1 sama dengan 0, x1 sama dengan 6, x2 sama dengan min 1. Yang ini tetap kita seperti mencari persamaan, namun bedanya adalah kita perhatikan lagi tandanya untuk nanti menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kan ada tanda sama dengan ya Anda semuanya. Berarti di sini ketika membuat penyelesaian pun ini titiknya kita beri warna. Atau dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 6. Seperti itu ya. Nah, perlu diingat, untuk menentukan daerah plus atau min, caranya pilih salah satu nilai dalam wilayah yang bersangkutan. Kemudian masukkan nilai ke dalam persamaan dan lihat atau hitung hasilnya. Misalnya dipilih angka 0. Kemudian masukkan ke dalam persamaan, x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0, min 0, min 6 sama dengan min 6. Jadi, wilayah pada nilai 0 adalah negatif. Untuk wilayah lainnya adalah kebalikan dari wilayah yang berdekatan. Baik, demikian pembahasan tentang pertidaksamaan kali ini. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.